Jujur ya, rasanya sakit banget kan? Kamu ngerasa diabaikan, disia-siakan, kayak jadi barang simpanan dia yang gak penting. Aku paham banget rasanya. Kamu udah kasih cinta, waktu, kesetiaan, dan pengorbanan yang nggak bisa kembali. Tapi dia malah milih orang lain. Dia malah milih buat pergi, ninggalin kamu yang lagi sayang-sayangnya. Sakitnya nyata besti. Rasanya kayak dada kamu dibelah, tapi kamu dipaksa buat tetap jalan tegak. Tapi dengerin aku. Kita pelan-pelan aja ya hari ini. Kita mau lihat ini bukan buat nyalahin kamu yang udah terlalu baik, tapi buat ngasih jalan supaya kamu bisa bangkit dari reruntuhan ini. Sebelum kita bedah luka ini bareng-bareng, aku mau bilang selamat datang di zona waras. Di sini kita belajar buat tetap waras di tengah dunia yang sering bikin gila. Kalau kamu butuh teman yang nggak bakal ninggalin kamu pas lagi hancur-hancurnya, boleh banget tekan tombol subscribe sekarang. Anggap aja ini ruang aman kamu. Tempat kamu pulang buat nyusun lagi hati yang berantakan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Dan mari kita mulai proses penyembuhannya. Bagian 1. Mengakui luka. Jangan pura-pura kuat. Poin pertama, mengakui luka tanpa tenggelam di dalamnya. Jujur ya, banyak orang mikir, jadi kuat itu artinya pura-pura nggak sakit, pura-pura tegar, pura-pura happy di story Instagram, padahal aslinya nangis di kamar mandi. Padahal besti, stoikisme mengajarkan sebaliknya. Kekuatan itu dimulai waktu kita berani ngakuin apa yang lagi hancurin kita. Kamu disia-siakan, kamu dicampakkan, kamu dikhianati, itu nyata. Itu fakta. Nggak ada hikmahnya kalau kita menyangkal. Ibarat kamu punya luka robek di kaki, tapi kamu tutupin pakai plester kotor dan pura-pura nggak sakit. Lukanya malah bakal busuk. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan tokoh stoik, pernah bilang, kalau sesuatu melukaimu, itu ngajarin sesuatu. Rasa sakit ini bukannya buat bikin kamu hancur selamanya, tapi dia nunjukin satu hal penting, bahwa kamu pernah menaruh kebahagiaanmu di tangan orang yang gak tahu caranya menghargai. Kamu menitipkan berlian ke orang yang gak ngerti perhiasan. Tapi ingat satu hal ini, pilihan dia, pengkhianatan dia, itu di luar kendalimu. Bukan tugasmu buat mikul dosa dia sampai hatimu hancur. Mengakui sakit bukan berarti merengek minta dia kembali. Bukan. Tapi bilang ke diri sendiri dengan tegas, aku tahu ini melukai. Aku akui aku sakit. Tapi aku enggak akan biarin luka ini nentuin siapa aku di masa depan. Kamu nggak bisa ngontrol siapa yang mencintaimu. Kamu nggak bisa ngontrol siapa yang ninggalinmu. Tapi kamu bisa kontrol gimana kamu merawat dirimu setelah dikhianati. Dengan ngakuin luka tanpa tenggelam, kamu udah ambil langkah pertama buat pulih. Ingat besti, harga dirimu enggak tergantung siapa yang pergi, tapi tergantung siapa kamu waktu badai ini udah lewat. Bagian 2, nilai diri vs pilihan orang lain. Deep. Poin kedua, menerima bahwa pilihan orang lain bukan cerminan nilai dirimu. Ini sumber sakit yang paling besar. Kita punya kepercayaan keliru kalau keputusan orang lain itu nentuin harga kita. Ketika dia pilih orang lain, ketika dia selingkuh, otomatis otak kamu nanya, apa kurangku? Kenapa bukan aku? Kenapa dia lebih milih dia? Dengar aku baik-baik. Epictetus, filsuf stoik yang bijak banget, ngingetin kita. Nilai seseorang itu tergantung apa yang dia kendalikan, karakternya, tindakannya, cara dia memperlakukan orang lain. Nilai kamu bukan ditentukan pada pilihan orang yang enggak bisa menghargai. Bayangin kamu punya emas murni 24 karat. Terus kamu bawa ke pasar loak. Orang di pasar loak nawar emas kamu seharga besi tua. Apakah nilai emasnya turun jadi besi tua? Enggak. Emasnya tetap emas. Orang pasarnya aja yang enggak ngerti barang. Sama kayak kamu. Kalau seseorang mengkhianatimu, itu bukan bukti kamu buruk. Kalau dia ninggalinmu tanpa penjelasan, itu bukan tanda kamu nggak layak dicintai. Itu cuma cermin dari kualitas dia.
Bukan kamu. Orang yang nggak stabil bakal milih yang gampang. Orang yang egois bakal milih validasi singkat daripada cinta yang tahan uji. Pilihan dia lahir dari kedewasaan dia, bukan dari kekuranganmu. Kamu bertanggung jawab pada apa yang kamu kontrol. Ketulusanmu, kesetiaanmu, komitmenmu. Kalau mereka nggak bisa membalas, itu keterbatasan mereka. Saat kamu ngerti nilai dirimu, nggak tergantung siapa yang pergi. Kamu bakal berhenti ngemis cinta dari orang yang bahkan belum bisa mencintai dirinya sendiri dengan baik. Bagian 3. Penguasaan diri. Jangan lihat pintu tertutup. Poin ketiga. Alihkan fokus dari kehilangan ke penguasaan diri. Kesalahan terbesar setelah dikhianati adalah terlalu lama nonton pintu yang tertutup. Kita suka muter ulang pengkhianatan di kepala. Kita stalking dia. Kita ngebayangin dia sama orang barunya. Kita berharap semuanya bisa balik kayak dulu. Padahal, bestie, penderitaan terpanjang itu sering datang dari pikiran kita sendiri yang nolak terima realita. Epictetus bilang jelas, seseorang jadi tidak bebas ketika dia menyerahkan jiwanya pada hal di luar kendalinya. Penguasaan diri berarti selamatkan dirimu. Bukan selamatkan hubungan itu. Hubungannya udah mati. Tapi kamu masih hidup. Artinya kamu atur pikiranmu. Bukan biarin luka nguasain hidupmu. Artinya kamu arahkan emosi. Bukan jadi boneka emosi yang disetir sama orang yang udah nyakitinmu. Masa lalu enggak bisa diubah. Nggak ada mesin waktu. Tapi masa depan bisa kamu bentuk lagi kalau hari ini kamu ambil kendali. Kamu nggak bisa paksain seseorang buat setia. Tapi kamu bisa paksain dirimu berhenti nunggu. Berhenti nengok ke belakang. Leher kamu bakal sakit kalau nengok ke belakang terus. Berhenti nyerahin kekuatan pada orang yang enggak pantas memilikinya. Kalau fokusmu balik ke diri sendiri, pertumbuhan, disiplin, ketenangan pikiran, maka luka ini berubah. Luka ini bukan lagi racun, tapi jadi pondasi buat bangun versi dirimu yang lebih kuat. Penguasaan diri adalah kebebasan tertinggi. Saat kamu kuasai pikiran dan perasaanmu, nggak ada lagi orang yang bisa menjatuhkanmu. Bagian 4. Bangkit dalam diam. Jangan cari validasi. Poin keempat. Bangkit tanpa harus dilihat orang lain. Di titik paling gelap, wajar banget kalau kamu punya dendam. Kamu pengen nunjukin ke mantan, lihat aku bangkit. Lihat aku sekarang lebih cakep, lebih sukses. Biar kamu nyesel. Itu lumrah, manusiawi. Tapi bestie, hati-hati. Kalau motivasimu tetap biar dia menyesal, artinya kamu masih terikat sama dia. Artinya hidup kamu masih didedikasikan buat mata dia. Stoikisme ngajarin hal yang lebih tinggi. Kebangkitan sejati itu bukan soal siapa yang lihat, tapi soal kamu tumbuh. Marcus Aurelius bilang, biarkan tindakanmu yang berbicara. Bangkit bukan supaya dia nyesel. Dia nyesel atau enggak, itu urusan dia. Tapi bangkit karena kamu pantas dapat yang lebih baik. Bangkit karena hidupmu enggak bisa didefinisikan sama seseorang yang miskin emosinya. Bangkit dalam diam itu power. Itu tanda kamu nggak lagi butuh validasi dari siapapun. Hidupmu nggak lagi reaksi terhadap masa lalu. Kamu lagi ciptain masa depanmu sendiri. Mungkin dia bakal lihat perubahanmu. Mungkin nggak. Nggak penting lagi. Kebangkitanmu bukan tentang dia. Kebangkitanmu adalah saat kamu memilih dirimu sendiri. Setelah sekian lama kamu memilih orang yang salah. Bagian 5. Penutup, kesimpulan and jargon zona waras. Jadi bestie, sebagai penutup, saat kamu kehilangan dia, sebenarnya kamu sedang menemukan diri sendiri. Pengkhianatan bukan cuma soal dia yang milih orang lain. Ini soal perjalanan pulang ke dirimu. Tentang gimana kamu berdiri lagi tegak sendirian setelah dihancurkan oleh orang yang kamu percaya. Stoikisme bilang ketenangan muncul kalau kita berhenti genggam yang bukan milik kita. Orang yang pergi memang bukan milikmu. Kalau dia benar milikmu, dia enggak akan pergi meski badai datang. Kalau dia benar mencintaimu,
Dia enggak bakal cari pelarian. Pilihan mereka nunjukin siapa mereka, bukan siapa kamu. Sekarang kamu berdiri di tempat baru. Luka masih ada, nyeri masih ada. Tapi itu bukan lagi pusat hidupmu. Itu cuman jadi bagian kecil dari sejarahmu. Kamu belajar lihat dirimu lebih jernih. Harga dirimu enggak ditentukan siapa yang milihmu, tapi oleh siapa kamu setelah semuanya runtuh. Jangan habiskan sisa umurmu nunggu penyesalan dari orang yang bahkan nggak bisa mencintai dirinya sendiri dengan benar. Buang-buang waktu. Alihkan hidupmu ke hal yang bisa kamu bangun, ketenangan, disiplin, karakter, tujuan, dan masa depan yang lebih besar dari luka ini. Ingat, seseorang nggak bisa rampas kebahagiaanmu jika kamu nggak ngasih kendali itu padanya. Hari ini, ambil kembali kendalimu, ambil kembali hidupmu, biarkan dirimu tumbuh jadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada sebelum dihancurkan. Pelan-pelan aja, kita jalan bareng-bareng di sini. Kamu nggak harus berani semuanya sekaligus. Yang penting, mulai dari satu langkah kecil hari ini. Bilang pada diri sendiri, aku layak dapat yang lebih sehat. Aku mulai merawat diriku sekarang. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa share ke teman kamu yang juga butuh dengar ini. Dan ingat selalu pesan aku. Jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di video selanjutnya di Zona Waras.